posisi duduknya? Apa sudah nyaman? Oh nyaman. Alhamdulillah oke itu. Kak mau minum dulu atau apa? Tidak usah. Nggak usah. Lanjut aja ya. Kalau boleh tahu bagaimana tadi perjalanan menuju ke sini? Alhamdulillah lancar. Tapi ada sedikit macet di jalan karena kan jam sibuk juga kan. Oh iya, jam segini ini udah mau pulangan ya. Tadi naik apa ke sini? Naik motor. Naik motor. Sama siapa? Kami sendiri kan. Oh sendiri. Betulan. Kakaknya tahu nggak tujuannya datang ke sini? Belum. Kakaknya belum tahu datang ke tujuannya ke sini tuh untuk proses konseling apa? Iya, untuk proses konseling. Untuk proses konseling ya tujuannya kakak ke sini. Jadi kakaknya pertama kali konseling apa ya? Ini baru pertama. Oh pertama kali konseling. Bagaimana perasaannya pertama kali konseling? Agak deg-degan juga sih, kan baru pertama, belum ada pengalaman. Iya, itu biasa. Yang apa yang kakak rasakan itu biasa. Apalagi pertama kan, kayak banyak orang bilang nanti ini terlalu formal, gitu. Padahal kita biasa aja, santai aja. Kita bicaranya santai di sini. Sebelum kita lebih jauh nih ya, kita kenalan dulu kan kita sering kenal. Perkenalkan, saya Monika Hayati. Kakak bisa panggil saya Monika atau kakak. Saya di sini sebagai konselornya. Kakaknya? Saya Nadia Diva, biasa dipanggil Nadia. Nadia ya? Iya. Nadia. Sebelumnya kakak belum pernah melakukan proses konseling kan? Jadi saya sedikit menjelaskan nih proses konseling, di mana konseling ini adalah proses pemberian bantuan oleh konselor diberikan kepada klien, itu kakak sendiri, untuk membantu menyelesaikan problem-problem yang kakak rasakan pada saat ini, apa yang kakak rasakan. Jadi di sini kami untuk membantu apa yang unek-unek yang kakak rasakan pada saat ini. Dengan dimana kakak jangan takut untuk menceritakan apapun karena di sini sifatnya rahasia. Dan di sini tidak ada benar atau salah, tidak ada penghakiman. Kakak bebas menceritakan apapun yang kakak rasa. Terus saya berharap kakak terbuka agar saya bisa membantu semaksimal saya mungkin. Apakah kakak yang saya mengerti? Insyaallah sudah. Kalau tahu tadi kakaknya kan melakukan proses konseling, berarti kakaknya ada mau yang diceritakan. Saya ada di sini dan saya mendengarkan. Ada sih kak, kayak kami ada masalah pertemanan yang kurang gimana ya, menurut kami itu kayak kami bilang gak baik tapi baik juga sih temannya kayak gitu. Kalau di teman sendiri kan kayak bisa juga nih kalau lama-lama ya kan kayak cerita. Saya mengerti dari kata-katanya teman baik dari yang baik juga gitu kan. Itu kalau boleh tahu teman kayak mana? Kebetulan teman aku kayak misalnya kan ada ini organisasi kan di luar organisasi, si kawan ini orang lagi di luar organisasi dia baik sama kami kayak ada ngobrol asik lah orang itu. Kok di kampus kayak siapa sih kayak gitu, siapa kayak gitu. Jadi kan kami kayak merasa kayak aneh juga si kawan kayak gitu. Oh makanya merasa sifat teman kakak itu teman sifat kakak itu berbeda kayak gitu kan. Di kelas berbeda, sedangkan di organisasi itu kayak biasanya saja kayak dekat kayak gitu. Kakak merasa itu sudah berapa? Kalau saya perhatiin kami memang dekatnya dari semester 1 kan, karena kebetulan di jurusan kami itu nggak rame, jadi kayak berkawan semua. Kami udah merasa sih dari awal, tapi kayak nggak enak juga di hati, kayak mana ya, kayak aneh juga sekarang. Boleh tahu jurusan kakaknya apa? Kami biologi di Saintek. Oh Saintek biologi. Fakultas apa? sains dan
universitas Iya. UIN. Kebetulan saya juga alumni dari Universitas UIN. Kan juga. Di UIN ini. Iya sama. Sama ya kita. Tadi Kak bilangnya semua karena kebetulan di sana sedikit teman kayak gitu, nggak banyak kawan, jadi semuanya kita berkawan kayak gitu. Kak Ayu merasa temannya itu perbedaan sifat kawan itu sejak kapan? Berbeda saat dia di organisasi sama di kelas itu, Kak merasa perbedaan sifatnya itu sejak kapan? Yang udah kami merasa dari awal-awal pas semester 2 sih Kak. Dia kayak merasa kayak kawan yang aneh gitu, kayak dia ini nggak bisa latihan lebih, nggak bisa saya lebih, kayak saya bisa aktif di sini, nggak tahu lah ya, mungkin dari pandangan saya jadi kayak mungkin kayak iri kayak gitu kalau lihat saya dekat sama, misalnya kakak ada tim dekat sama saya, yang cewek, kakak itu cewek aja, saya dekat sama kakak ini, dia tuh kayak aneh gitu, dia tuh mau mempengaruhi kawan-kawan kami juga, kayak tengok alas dia tuh, dia nggak usah kalau ada kami bisa waktu itu cerita kan, dia kan kami ada masalah sama kakak ini, kawan kami ini angkatan kami nggak suka sama kakak nih, terus kayak kan karena saya dekat sama kakak nih, kalau orang tuh cerita, misal orang tuh cerita dengan kakak nih, kalau kami datang kayak orang tahu sih yang bisa cerita aja kayak gitu kan, padahal kami sama kakak ini kayak cuma sekedar dekat aja sama kakak ini, baik sama kami, ya udah kami pun mau dekat kayak gitu, padahal kalau masalah-masalah yang lain kami nggak urus juga, karena dia ada masalah sama kakak nih, masalah pribadi, tapi dia bawa ke satu angkatan. Seperti perasaan kayak dia punya masalah satu orang tapi dia bawa ke semua orang kayak gitu ya, dia mempengaruhi semua orang untuk tidak berteman kayak gitu. Seperti perasaan kakak bagaimana? Kalau udah kakak tahu sifatnya kayak gitu, pas kakak ada memperhatikan nggak dia kayak beda sifatnya sama kakak aja, atau memang semua orang di situ saat di organisasi itu aja dekat gitu? Kebetulan yang untuk organisasi itu kalau dari angkatan kami cuma kami berdua yang sering yang ikut, kan kami ada ikut 3 organisasi, tiga-tiganya kami ikut, cuma kami berdua yang cewek, yang lainnya nggak ada, jadi kan cuma saya sendiri yang merasakan perubahan sifatnya itu. Jadi tidak ada kakak melihat dari sisi teman lainnya karena cuma berdua kayak gitu, berdua ikut organisasi tersebut. Itu kalau boleh tahu organisasi apa jadi yang kakak ikutin sama kawan kakak tadi? Gak apa-apa nih kak kami bilang. Kalau kakaknya merasa apa, nggak apa-apa juga. Kami ada ikut organisasi kayak HMI, terus ada di himpunan juga, terus ada di ini Kakak itu masuk aktif lah ya di dalam organisasi. Lumayan. Terus kakak bilang tadi kawannya ini perubahannya tuh kayak di organisasi, mungkin teman kakak itu kayak kita di organisasi kan punya tujuan kayak gitu. Mungkin kalau di kelas tuh tujuannya mungkin nggak punya tujuan yang sama. Kalau di organisasi punya tujuan yang sama kita kan sebagai sesama anggota. Kalau pas kakaknya udah rasa organisasi itu kakak diamkan aja nggak pas dia udah di kelas gitu? Kalau rasa lebih dekat pas udah di kelas, udah keluar dari organisasi, tiba-tiba kan udah masuk kelas sama gitu kan, kakaknya ngomongin dia atau memang kakak diamkan aja gitu? Karena kami ngomongin juga, memang dia pun nggak ngomong, tapi nggak seasik pas di organisasi langsung dia kayak yang apa yang ajak saya ngomong kayak ini warna ini, tapi pas di kelas kayak ya udah diam, kalau nggak dibicarain diam juga kayak gitu. Saya pun kalau nggak dibicarain dia diam, saya seasik sendiri. Kalau yang merasa nanti kalau terlalu dekat so asik sendiri gitu ya, saya ngerti perasaan kakaknya kayak mana. Terus pas temannya tadi sama-sama kayak dia pun berdiam kayak gitu, kakak pun diam, perubahan dia kan udah tahu nih kan, perubahannya udah tahu kayak gitu, jadi kakaknya kayak berarti kita berteman di organisasi aja atau di kelas kakak buat gitu? Enggak sih, kalau di kelas pun kami berteman juga, tapi kayak biasa sekedarnya aja kayak gitu, sekedarnya aja. Kalau seandainya nih kakaknya kok nggak berteman sama kayak di organisasi sama di kelas itu?
teman baik gitu ya. Makanya memang kalau memang seandainya nih, dia menjadi saya, apa yang kakak beritahu kepada dia kalau kak mau ngomong kayak gitu saat kalian sesama diam-diam gitu. Kami kayak takut kayak kalau kami bilang tidak tahu nggak suka. Kami tuh orangnya kayak enakan Kak. Kayak misal dari hal ini kayak masalah materi aja Kak ya. Misalnya kalau kami kan orang kan, Ya nggak kalau apa-apa. kami saya tak kami jajan gitu, dan dia orangnya perhitungan tadi. Kalau itu nggak bisa kami nggak pandai urusan kata-kata. Nggak apa-apa, kakak ceritanya senyamannya saja. Bagaimana kakak bisa menceritakannya, ceritakan saja. Bagaimana kita tak perlu untuk berceritakannya tuh apa namanya harus berstruktur. Bagaimana kakaknya bisa nyaman, apa yang kakak rasakan, ungkapkan aja. Kayak dia tuh baik-baik orangnya kan, aktif aku juga, kami suka sama dia soalnya dia tuh berani kayak gitu. Tapi yang kami nggak suka itu dia tuh orangnya tuh kayak agak iri juga kalau ada pandangan saya kan, agak iri juga, suka ya dia masalah dikit aja kayak kalau kami kok sama kami tuh enak, kalau dia mau lebih kurang kami yang lebih mau kurang, kayak gitu. Kalau dia tuh kok saya kasih kayak mana pakai uangmu ya, misalnya nanti aku pakai uang dia, waktu sama aku segini lagi ya Bang. Tapi kalau dia pakai waktu, kok aku nggak tahu penting aku minta, tapi kalau dia 1.000 aja, nah waktu sama kan 1.000, apa ya kayak gini langsung digituin. Kan kak ya enggak kayak kalau kamu kami tahu kayak dia tuh kayak nggak mau kalau kami, karena pada di organisasi itu kalau ada angkatan cuma dia kawan saya kayak gitu. Nanti kok saya bilang saya nggak suka sama dia yang kayak gini, saya takut saya nggak ada kawan di organisasi sama dia angkatan tuh. Jadi dapat saya simpulkan, simpulan sementara dari saya ya, dari cerita kakak tadi. Kakak bilang kawan kakak itu ada perhitungan, ada kayak rasa iri sama kakak juga. Terus kawan kakak tadi juga sangat bagaimana tuh ya, sangat memperhitungkan masalah uang sih. Tapi kakak tuh nggak mau untuk memperhitungkannya karena takut apa namanya nggak enak juga sama dia. Terus kakak bilang tadi apa namanya untuk berteman, kalau kakak bilang nanti dia nggak mau berkawan karena satu angkatan itu cuma dia ya. Iya, di kawan kami di organisasi Kawan kakak di Pak organisasi Islas kan ada juga beberapa yang kami dekatkan kok di organisasi ini cuma dia yang satu angkatan dan itu menjadi jurusan satu angkatan di organisasi. Jadi nanti kayak kalau misalnya ada acara di organisasi itu kan kalau kami nggak ada sama dia kan susah juga ada kawan saya orang sana kan gak ada kawan gitu. Jadi kayak kami kayak enak-enak bilang kalau ada banyak kami nggak suka aku tapi dia manja gitu. Berarti kakak sudah lama menahan rasa itu untuk diamkan saja semuanya tanpa beritahukan dia. Kalau memang kadang kakak beritahukan juga, mungkin responnya nggak seperti itu. Kakak pernah coba? Belum, karena rasa takut tadi ya. Kan teman kakak bilang tadi satu angkatan ada. Di dalam satu organisasi itu, apakah ada dekat ya yang beda jurusan gitu, yang lebih dekat dari dia? Kalau yang di HMI ini kami dekat semua sih karena kami cuma yang anak 24 yang cuma kami berdua, tapi ada juga kakak-kakak itu yang dekat juga dan dia sama itu aja satu yang nggak suka sama kami, yang kan kayak dekat sama kami kantin itu kayak nggak suka kalau kami itu atasin dari dia, bisa dari khas siapapun dia nggak suka, nampak terus dari pun. Karena bukan saya aja yang bilang, ada juga kawan yang bilang awal beda prodi yang bilang kan kami satu jurusan sama dia jurusan sama si kawan tadi, kawan lain itu yang beda prodi ini bilang kayak nanti mau kayak gitu ya orangnya kalau lihat saya lebih lihat ekspresi itu nampak kali atau perbedaannya itu nampak kali kayak gitu, ada yang nggak suka orang lebih gitu. Kami cuma jawab nggak tahu belum tahu juga ya, tapi itu kawan tuh kayak enak juga kalau bilang
ya memang dari itu kan ya coba dengan orang lain. Saya mengerti perasaan kakak tadi, dimana kayak berusaha menyimpan eh, apa yang kakak rasakan, walaupun kakak tahu sifat teman kakak itu kayak mana, tapi kakak tak mau bilang dari mulut kakak sendiri kepada teman-teman kakak yang lain gitu kan. Jadi pas udah dekat sama orang lain dia nggak mau berkawan gitu. Berkawan udah sama pas di kelas gitu, udah nampak lah nggak dekat gitu. Pas organisasi kayak mana pun kan tetap bertahan untuk berteman dengan dia, atau memang mencoba untuk biasa aja lah karena kita udah tahu sifat sesama teman. Kami mau awal kan saya mau biasa aja, tapi kayak memang dia yang mendekatkan diri gitu kayak nah ini kayak gitu. Bisa kalau di dalam organisasi ya sih kayak ada beberapa organisasi kayak pergi sama ya nanti jemput nanti kalau pas di acara itu pun kayak dia yang cerita, yang ngajak saya cerita, yang bicara kan saya yang awalnya mau biasa aja kan jadi nggak bisa kan, jadi kan kami pun kayak ya udah ikut cerita kayak gitu karena dia pun karena pas itu saat itu saya merasa nyaman karena dia pun cerita ke saya pun cerita kayak gitu kayak saya cerita kayak iya gitu kayak nanti kita kayak gini ya sana gitu. Terus cerita juga kalau dia pun maksudnya kayak waktu dia saat kayak itu saya pun menerima gitu, jadi hilang pikiran saya untuk nanti biasa aja lah, jadi hilang gitu pikiran itu. Kayaknya jadi merasa kayak gimana pikiran Karena dia yang so asik ke saya, so dekat kayak itu kan, jadi saya pun menerima kayak so asiknya itu dapat juga nih ke saya gitu. Tapi dengan dia so asik kakak juga menerima nyambung juga kan dengan pembahasan kakaknya itu, kakaknya langsung menerima kayak gitu. Kakaknya mau juga di kelas juga kayak gitu kan kayak gitu, tapi dianya yang berbeda gitu. Mungkin dia punya masalah yang lain pada teman-teman yang lain gitu. Mungkin kayak perubahan signifikannya itu nampak berbeda, mungkin karena dia ada punya teman lain selain kakak juga kayak gitu. Setelah kakak tahu apa yang setelah kakak tahu nih kan ada semua sifat-sifatnya apanya, kakak tetap menerima dia sebagai teman gitu kan. Kalau menerima tapi kayak sakit juga lah kak digituin gitu. Pas dia datang pas butuh kayak gitu juga kan. Saya mengerti perasaan kakak. Untuk sementara kita sampai di sini dulu. Bagaimana perasaan kakak setelah menceritakan semuanya kepada kami? Agak lega juga sih kak, saya kan udah lama juga nih dipendam, nggak enak juga untuk cerita ke kawan. Saya kayak saya cerita ke kawan saya di kos misalnya kayak gitu kan. Kan nggak yang juga dia nggak kenal sama orang ini, saya nggak mungkin dia pernah ada masalah lain gitu kan, nggak yang juga. Kalau kami cerita ke kok saya cerita ke kawan kuliah saya kan gak enak juga kan orang tuh kenal sama kawan saya ini gitu, mungkin kayak saya udahlah diamin aja. Kakak yang memutuskan untuk diam selama ini dari semester 2 ya? Iya. Berarti angkatan tadi angkatan 24. Iya. Berarti 1 tahun setengah lah ya memendam semua itu untuk takut memberitahu. Nanti ceritakan ke teman teman apa namanya tadi, Teman kos, ke teman kos nggak nyambung, terus ceritakan ke kawan kampus saling kenal, nanti ada salah satu yang membocorkan kayak apa itu ya, takut konflik yang makin besar. Setelah kakak cerita sama kawan kakak yang tadi, ada nggak keluhan kakak tentang kawan kakak yang lain? kalau untuk kawan lain kami kalau saya kalau berkawan tuh kayak kawan biasa aja, tapi ada satu ya kawan yang saya tuh bisa jadi diri saya sendiri gitu. Padahal kan kami tuh ada kawan 5 orang nih dekat, kayak dibilang circle kayak gitu lah kan. Tapi dalam kami 5 orang nih cuma satu orang yang saya dekat, tapi yang 4 orang nih kayak saya tuh belum bisa kayak, padahal kan kami tuh kawan tuh yang dekat itu lah kalau di kampus, tapi saya belum bisa jadi diri saya sendiri kayak sama satu orang ini saya bisa kayak
misalnya kayak mau cerita apapun, saya kayak ada suka sama orang atau apa kayak gitu, cerita ada masih kawan nih satu nih. Tapi yang 3 orang ini saya kayak masih tertutup kayak gitu. Itu yang menjadi perasaan kakak tadi, kayak kakak merasa satu orang yang tadi sudah memenuhi apa yang jadi diri kakak gitu, tapi yang 3 ini tadi belum, mungkin kakak belum merasa kenyamanan. Kan di kawan kakak pertama tadi kakak merasa nyaman ya, tanpa kayak tanpa dia beritahu oh kenapa, dia langsung kayak kakak langsung bilang ini langsung kayak gitu kan. Tanpa kalau di 3 tadi walaupun dia bilang kakak kenapa dia kayak gitu, dia bilang kakak sebenarnya nggak ada sih, pasti kayak gitu. Jadi rasa nyaman kakak kepada teman kakak itu lebih daripada yang 3 itu. Apakah betul anda sedang seperti itu? Ya memang iya kak, kami lagi pun takutnya kayak cerita kami tuh nggak enak sama dia, maksudnya kayak kami cerita, saya cerita takut nggak masuk ke jokes dia, kayak bercandaannya tuh mungkin saya bercandanya kayak gini, orang tuh bercandanya kayak gini, kayak saya takut kayak takut kenapa yang kayak gini saya itu kayak mana, itu orang tuh kayak mungkin nggak terima atau apa gitu. Tapi yang sama satu orang ini saya kayak berani kayak gitu, kayak biasa saja, kayak saya anggap kayak kawan-kawan saya, kawan-kawan lama gitu. Tapi yang 3 ini tadi belum menerima sebetulnya kayak mana diri kita sendiri. Entah orang pun belum menerima, entah mungkin saya yang belum berani terbuka, nggak tahu. Mungkin kakaknya terlalu overthinking, memikirkan kayak nanti aku gini kakak tadi dari awal bilang ada kayak takut merasa kayak gitu, merasa kayak udah memikirkan sebelum bertindak gitu. Pas namanya kawan kayak gini aku jangan bilang kakaknya bilang kayak gitu, jadi Saya takut kayak gitu kak. padahal belum tentu apa yang kakak apakan itu kayak bicara sama dia belum tentu kawan kakak juga seperti itu. Mungkin dia juga welcome dengan kakak, mungkin dia juga menerima kakak juga padanya, kakak juga menerima dia padanya gitu. Setelah kalau memang nanti nih kakak udah merasa nyaman sama dia kayak gitu, kalau memang dia sama kakak gimana? Dia menampakkan nggak dirinya itu seutuhnya kayak gitu tanpa beritahu kayak gitu, dia sering-sering curhat juga sama kakak gitu, yang 3 dia. Kurang juga sih kak. Tapi yang 1 orang nih kan, yang lain 1 orang nih, ada 1 orang kayak dia sering juga main-main ke kos saya gitu. Tapi tahu-tahu cerita dia kayak gitu aja. Berarti kurang apa ya, kakak itu kawan yang 1 tadi lebih Ya itu juga yang baik. Nanti kayak biasa. yang 3 ini kayak biasa aja gitu. Tapi kakaknya lebih walaupun kita berteman-teman aja gitu kan, tapi yang 1 ini tadi kan selalu ada ada sih, selalu ada. Maafnya kalau gitu nggak tahu berarti itu apa mau bilang lagi. Tapi kan apa sambung lagi. Dari semua yang kakak udah ceritakan, dari konflik temannya gitu, kakak merasa pertemanan dari awal di organisasi itu di organisasi itu sangat apa namanya, dia sangat baik sama kakak gitu, tapi tiba-tiba di kelas dia kayak cuek gitu kan. Kakak yang tadi cerita tentang itu, terus kakaknya ada cerita juga tentang teman dekat kakak, tapi kakak lebih dekat sama 1 orang di balik circle kakak 4 orang. Berlima kan? Oh berlima, Sama saya. sama kakaknya berlima, jadi kakaknya lebih dekat berdua, terus yang 3 ini lebih dekat dia gitu. Enggak juga sih, orang yang 3 orang ini pun dia ada 2 orang dekat, 1 orang ini kayak dia kadang dekat sama kami, dia bebas yang 1 orang ini ya, dekat juga sama yang 2 orang ini, dekat juga yang sama kami berdua, jadi yang dekat tuh gitu. Oh jadi kayak dua orang ini kayak lebih menutup diri kayak gitu ya. Kami kayak lebih sering berdua. Lebih sering berdua gitu. Setelah kakak
waktunya di via WA ya kak ya. Kalau kakaknya memang mau datang lagi ke kami, cukup dari kami terima kasih ya kak untuk datang. Kalau perlu datang kembali, kalau memang kakaknya sudah merasa lebih baik alhamdulillah. Terima kasih juga ya kak udah mau dengan cerita kamu. Sama-sama. Terima kasih ya kak ya sudah datang ke kami. Kalau memang kakaknya mau nanti cerita, boleh juga cerita ke kami dengan senyaman kakaknya datang ke sini. Terima kasih juga ya kak udah mau dengan cerita kami. Iya, saya selalu ada untuk kakaknya. Kalau memang kakaknya nanti mau menceritakan apapun, masalah apapun nanti kami ada. Terima kasih ya kak. Kami langsung pulang ya kak. Terima kasih. Hati-hati di jalan ya kak.